Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Sehat semuanya nak? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ustazah harap anak-anak ustazah bisa memahaminya. Nanti mungkin akan ada ustazah berikan latihan, tapi untuk sekarang belum ya nak. Kita masih melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan. Yang kemarin kan manusia, ini tumbuhan. Kalau kamu udah download bukunya di Play Store, kamu bisa melihatnya di halaman 53 kalau nggak salah ya nak. Ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan atau reproduksi pada tumbuhan. Kita sering memperhatikan tumbuhan di sekitar kita. Banyak tumbuhan di sekitar kita, ada di rumah ataupun di sekolah kita banyak tumbuhan. Nah, tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang di sekitar kita itu menjadi bertambah banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak? Bagaimana tumbuhan tersebut bereproduksi? Nah, jadi karena rasa ingin tahu kita ini, maka hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan atau reproduksi pada tumbuhan. Mengapa penting kita mempelajari ini? Karena materi ini dapat membantu kamu memahami cara tumbuhan dan berkembang biak, cara tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak, sehingga kamu dapat dengan mudah mengembangbiakannya atau melestarikannya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dia terbagi menjadi dua. Ada dia vegetatif, ada generatif. Ya, perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua. Ada namanya vegetatif, ada yang namanya generatif. Apa itu vegetatif? Apa itu generatif? Nah, hari ini kita bahas dulu. Mungkin waktu SD udah pernah belajar ya nak. Perkembangbiakan vegetatif itu bagaimana? Perkembangbiakan vegetatif itu adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan tersebut. Jadi bagian tubuh dari tumbuhan tersebut atau organ dari tumbuhan tersebut itulah yang digunakan untuk perkembangbiakan. Ini namanya perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, secara vegetatif ini juga terbagi nanti menjadi dua. Sebelum itu ustazah menjelaskan dulu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ini dia menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Apa itu kemarin fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot, atau dengan kata lain dengan proses perkawinan. Sedangkan kalau vegetatif dia tidak melalui fertilisasi. Jadi dia hanya menggunakan bagian dari tumbuhan tersebut seperti misalnya akarnya, batangnya ataupun daunnya untuk dia berkembang biak atau menghasilkan individu yang baru. Nah, vegetatif ini juga terbagi menjadi dua. Ada namanya vegetatif alami, ada namanya vegetatif buatan. Nah, yang pertama adalah vegetatif alami. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dia menggunakan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Nah, ini dia sendiri, tubuhnya sendiri tanpa dibantu oleh manusia. Maka disebut dengan vegetatif alami. Sekali lagi ya, harus diulangin. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dia berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan dari manusia. Disebut dengan vegetatif alami. Ada beberapa cara tumbuhan dia melaksanakan perkembangbiakannya ini dengan cara vegetatif alami. Itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah tunas. Atau seperti yang kamu lihat di sini ya, ini tunas di gambar ada nampak ya nak, tunas. Tunas itu biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau yang sudah tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang ataupun daun.
Nah, pembentukan tunas itu kalau yang batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Dia tunasnya tumbuhnya di batang. Nah, kalau dia tunas akar, dia tumbuhnya contohnya pada tumbuhan cemara, sukun, dan kesemek. Sedangkan kalau tunasnya pada daun, ini contohnya adalah cocor bebek. Tunas-tunas ini muncul pada batang, tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif atau tunas liar. Itu dia untuk yang tunas. Yang selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis. Apa itu umbi lapis, Nak? Umbi lapis ini dia biasanya terdapat pada bawang merah. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis dia menggelembung, berair dan memiliki sisi-sisi daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain adalah bawang merah. Kenapa dinamakan umbi lapis? Karena dia memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Selanjutnya adalah umbi batang. Pernah lihat kentang atau ubi, ya kan? Pada gambar yang saya sajikan ini, kita dapat melihat ada tanaman apa ini, Nak? Ubi, ya kan? Nah, umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Coba kalau kamu perhatikan tanaman kentang misalnya, di kentang itu dia kayak ada tumbuh tunas yang misalnya kayak mana dia bilang ya. Kalau kamu pengen tahu, coba kamu search di Google tentang tanaman tunas dari kentang. Coba cari tunas dari kentang, nanti akan nampak dia pada permukaan kentang itu dia kayak ada tumbuh tunasnya. Itulah yang disebut dengan tunas pada umbi batang atau pada kentang. Nah, tunas inilah yang akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Selanjutnya adalah, ingat ya, umbi batang tadi dia berisi cadangan makanan. Selanjutnya adalah rizom atau rizoma sering dibilang orang, ya kan. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisi-sisi daun, dan antarruas. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu yang baru. Rizom terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae, bambu, dahlia, dan beberapa jenis rumput atau jahe. Sering kamu lihat kan, jahe, kencur, kunyit. Itu adalah jenis-jenis dari rizom. Dia terdapat ruas dan buku. Batang yang ada di dalam tanah itu yang disebut dengan rizoma atau rizom. Contoh dari rizom tadi apa aja, Nak? Jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, kencur, ya kan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah stolon. Pernahkah kamu mengamati rumput di lapangan? Nah, pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya kayak stroberi, dia di batangnya itu terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Nah, batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah inilah yang disebut dengan stolon. Jadi batang yang menjalar di atas permukaan tanah inilah yang disebut dengan stolon, atau sering juga disebut dengan geragi. Stolon sering kita lihat pada rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter.
di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan menjadi individu yang baru. Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagan atau ini bahasa biologinya ya, dan stroberi. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya adalah rumput teki. Udah, selanjutnya jadi ada berapa tadi Nak yang dia perkembangan vegetatif yang secara alami atau tanpa bantuan dari manusia? Ada yang pertama tadi adalah tunas. Habis tunas ada umbi lapis, ada umbi batang, ada rizoma, kemudian ada stolon. Ada 5 berarti ya Nak, ingat ya. Rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan tunas. Selanjutnya kita masuk ke reproduksi vegetatif secara buatan. Nah, kalau yang tadi dia secara alami itu dia adalah perkembangbiakan yang dia tanpa bantuan manusia. Dia dihasilkan dari tumbuhan itu sendiri gitu kan. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dia dibantu dengan manusia. Disebut dengan vegetatif secara buatan. Dia ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya tanaman waru dan tebu. Jadi dia cara perkembangbiakannya dia dengan memotong suatu bagian dari tumbuhan tersebut kemudian ditanam lagi untuk menghasilkan individu yang baru. Itulah disebut dengan stek. Kemudian ada cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit atau mengupas kulit suatu batang tanaman yang berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga dia akan tumbuh akar. Nah, apabila pada bagian kulit tersebut terkelupas, ada bagian yang terkelupas setelah tumbuh menjadi akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Nah, tanaman yang dihasilkan dari cangkok ini memiliki sifat seperti induknya, sama seperti induknya, dan dia cepat berbuah. Namun, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok itu dapat dilakukan pada tanaman yang berkayu, seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Selanjutnya ada mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah cara perkembangbiakan dengan cara menyambung, ya kan? Pertama dia memotong satu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tapi dia berbeda sifat. Tanamannya sejenis tapi sifatnya berbeda. Itu adalah mengenten. Selanjutnya ada okulasi. Okulasi ini adalah menempel. Pada dasarnya dia sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Nah, kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Ini dia menggunakan sistem okulasi. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk ini dia merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Nah, kemudian merunduk ini dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Ini dia dengan cara merunduk. Itu adalah reproduksi vegetatif secara alami dan buatan. Ulang ya Nak ya, vegetatif tadi apa Nak? Dia tanpa fertilisasi ya kan.
perkembangbiakan tumbuhan tanpa fertilisasi. Kemudian vegetatif juga terbagi menjadi dua, ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Kalau dia alami itu adalah vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan buatan adalah vegetatif yang dia membutuhkan bantuan manusia. Yang alami tadi contohnya ada stolon, habis itu ada 5 tadi, rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan tunas. Sedangkan kalau vegetatif buatan tadi ada berapa nak? Ada cangkok, ada stek, mengenten, okulasi, merunduk, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke reproduksi generatif pada tumbuhan. Apa itu yang generatif? Kalau generatif dia berarti dengan cara proses fertilisasi. Kalau yang tadi kita bahas vegetatif, nah kalau vegetatif dia menggunakan organ tubuhnya ya, seperti akar, batang, dan daun. Sedangkan pada generatif, sel sperma dan sel telur dia mengalami yang namanya fertilisasi, sehingga terbentuklah embrio yang tersimpan di dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang biak menjadi tumbuhan baru. Nah, sifat dari keturunan tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat dari kedua induknya. Inilah yang disebut dengan generatif atau perkembangbiakan dengan cara generatif. Nah, ini adalah organ-organ dari bunga ya. Dari bunga ada mahkota, ada kelapa sari, benang, ada kepala putik, astagfirullahaladzim, afwan ya, ada kepala putik, ada benang sari, ada tangkai putik. Habis itu ada bakal biji, ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Masing-masing dari organ tersebut dia mempunyai fungsi masing-masing. Jadi banyak fungsinya ya nak. Reproduksi generatif pada tumbuhan, perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa yang penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Kalau penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan Gymnospermae. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Nih, jenis penyerbukannya. Ada yang namanya autogami, artinya dia penyerbukan sendiri. Ada geitonogami, penyerbukan tetangga. Ada alogami, penyerbukan silang dan bastar. Autogami dia sendiri ya, asal serbuknya itu berasal dari satu bunga yang sama. Sedangkan geitonogami dia asal serbuk sarinya dari bunga yang lain tapi masih dalam satu pohon. Kalau alogami dari pohon lain, bunga yang serbuk sarinya dari bunga yang dari pohon lain tapi dia masih satu spesies. Sedangkan bastar adalah serbuk sarinya dia berasal dari bunga yang lain dan berasal dari spesies yang berbeda atau varietas yang lain. Itu adalah contoh jenis-jenis dari penyerbukan. Nah, kemudian penyerbukan ini juga dia dibantu, ya kan? Penyerbukan ini juga dibantu. Ada banyak perantaranya penyerbukan itu. Apa itu penyerbukan dulu? Coba, masih ingat nggak penyerbukan itu apa? SD udah pernah belajar ya kayaknya nak ya. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik, ya kan? Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Ini disebut dengan penyerbukan atau polinasi, ya. Nah, kalau proses penyerbukan ini dia kan ada perantaranya. Dia ada yang berasal dari angin, ada dari hewan-hewan yang lain. Nah, sekarang kita bahas yang berasal dari angin itu adalah dengan bantuan angin ya, yang dengan menggunakan angin, bantuan dari angin itu adalah anemogami. Anemogami adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya secara anemogami adalah bunganya tidak berwarna cerah, biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak bunga. Bunganya tidak berbau dan dia tidak memiliki kelenjar madu. Kemudian benang sarinya bertangkai panjang dan berjumbai di luar bunga. Putih melekat di tengah. Serbuk sarinya sangat banyak, kecil seperti bubuk, kering, ringan dan permukaannya halus sehingga dia ketika ditiup angin dia bisa terbang. Kemudian struktur bunganya sederhana.
Putiknya berbentuk spiral atau pensil sehingga membentuk permukaan yang lebih besar untuk memudahkan menangkap serbuk sari. Nah, anemogami dapat terjadi pada rumput-rumputan. Yang kemudian adalah dengan bantuan air, ada namanya hidrogami. Hidrogami artinya sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan air, ya nak. Contohnya adalah tanaman yang tumbuh di air, misalnya hidrilla, eceng gondok, dan teratai. Ada yang namanya entomogami. Entomogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Biasanya ini adalah tumbuhan yang dia menghasilkan madu dan serbuk sari. Contoh hewannya adalah kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri bunga yang diserbuki oleh serangga adalah sebagai berikut. Mahkota dan benang sarinya berwarna cerah sehingga menarik perhatian dari serangga. Kemudian dia memiliki madu, benang sarinya di dalam bunga, kemudian kepala sarinya bersatu di bagian dasar atau belakangnya. Serbuk sarinya hanya sedikit, besar seperti tepung, berat, lengket, dan kadang-kadang permukaannya berukir. Putik lengket dan kecil. Struktur bunga termodifikasi untuk tempat mendarat dan makan bagi serangga, dan bunganya berbau harum. Itu adalah ciri-ciri dia kalau bunga yang dia dibantu oleh serangga atau entomogami. Selanjutnya ada ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan dengan bantuan burung. Biasanya bunga tersebut dia mengandung madu dan air, kemudian berwarna merah karena burung peka terhadap warna merah. Kemudian bentuk bunganya, bentuk bunga yang diserbuki burung biasanya khusus. Contohnya bunga yang diserbuki oleh burung kolibri memiliki tabung nektar yang panjang dan sempit. Burung kolibri itu kan menjilatnya itu kan paruhnya itu kan agak panjang, ya nak. Selanjutnya adalah kriptogami, adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Ada malakogami, adalah penyerbukan yang dia dibantu oleh siput. Antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia, misalnya penyerbukan pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Nah, proses penyerbukan tadi udah Ustazah jelaskan ya. Nanti kamu bisa baca lagi sendiri. Nanti insya Allah Ustazah akan membagikan materi ini ke wali kelas kalian, dan wali kelas kalian akan membagikan ke kalian. Nah, itu adalah reproduksi pada hewan. Kira-kira ada yang bertanya, nak? Kalau ada silahkan langsung ditanyakan. Nanti kita akan bahas tentang reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan itu dia ada yang namanya aseksual, ada yang namanya seksual. Nah, tergantung juga dari hewannya. Ada dia kalau dia hewan invertebrata, dia dengan cara membelah diri. Ini dia ya. Contohnya adalah protozoa. Kemudian aseksual dengan cara fragmentasi, yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel yang baru. Nah, ada dia dengan cara seksual. Nah, ini dia dapat membentuk individu yang baru tanpa adanya pembuahan, sehingga reproduksi secara kawin dan pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanpa pembuahan, itu disebut dengan parthenogenesis, itu adalah tanpa pembuahan. Nah, reproduksi hewan vertebrata itu dia dengan cara seksual, yaitu melalui peleburan antara ovum dan spermatozoid, ya nak ya. Ini berarti dia terjadi fertilisasi, ya karena bila dia terjadi di luar tubuh disebut dengan fertilisasi eksternal. Nah, misalnya pada ikan dan kata. Kalau dia di dalam tubuh berarti internal, misalnya pada hewan reptil, burung, dan hewan menyusui.
Nah, nih reproduksi pada hewan vertebrata itu ada namanya ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrionya berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur. Misalnya adalah ikan, burung, amfibi, dan reptil. Selanjutnya adalah ovovivipar. Ovovivipar ini adalah bertelur dan beranak. Ini adalah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang di dalam telur. Pembeda dengan ovipar adalah kalau hewan ovovivipar tidak mengeluarkan telurnya dari dalam tubuhnya. Jadi embrionya tetap tumbuh di dalam telur tetapi tetap berada di dalam tubuh induknya. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya tampak seperti melahirkan. Makanya disebut dengan ovovivipar. Kemudian vivipar. Vivipar adalah dengan cara beranak atau hewan yang melahirkan anaknya. Embrionya berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta. Ini misalnya adalah pada manusia dan hewan menyusui. Nah, itulah materi kita hari ini. Jadi kita hari ini udah belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jadi Ustazah harap kalian baca bukunya nak. Untuk selanjutnya tugasnya Ustazah konfirmasi lagi apakah nanti ada tugas atau tidak. Kalau memang ada nanti Ustazah bagikan ke grup kalian, ke grup kelas. Kalau memang tidak ada berarti baca-baca bukunya dari sistem reproduksi manusia, hewan dan tumbuhan. Nanti mungkin akan ada beberapa tes yang akan Ustazah berikan. Jadi dibaca bukunya dengan benar ya nak. Jadi harus tetap semangat membaca buku ya. Jangan malas-malas baca buku walaupun kalian tidak diawasi oleh kami sebagai gurunya. Tapi Ustazah harap kalian punya punya inisiatif untuk belajar sendiri di rumah sehingga kalian menambah pengetahuan kalian. Kira-kira ada pertanyaan nggak nak sampai di sini? Kalau ada silahkan tanyakan langsung ke Ustazah via Japri. Kayak kemarin nak banyak yang nanya itu. Nah, dan jangan lupa kalau misalnya yang kemarin belum ngumpulkan tugas, Ustazah selalu menunggu tugas kalian. Tapi masih banyak juga yang belum ngumpul tugas. Jadi kalau misalnya ada lagi yang menanyakan silahkan. Kalau misalnya nggak ada, Ustazah masih menunggu pertanyaan kalian ya nak. Nah, kira-kira itu aja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.